Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Binti Maisaroh, pengajar matematika, peminatan kelas 10 ya. Selamat datang adik-adik semuanya. Anak-anak Ibu kelas 10, selamat datang di sekolah baru, di sekolah kita SMA Bintara ya. Dengan semangat yang baru, tetap jaga kesehatan meskipun kalian belajarnya di rumah, tetap semangat. Sampai ketemu lagi nanti sama Ibu di pertemuan tatap muka. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang matematika peminatan ya, bab 1 yaitu tentang sifat-sifat eksponensial gitu. Hari ini kita akan belajar tentang bab eksponensial yang dari KD1 yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian setelah mendapatkan pelajaran ini diharapkan apa? Kalian bisa menerapkan sifat-sifat eksponen dalam menyelesaikan masalah atau soal yang berkaitan dengan sifat-sifat eksponensial. Gitu ya, anak-anak? Oke, lanjut. Bentuk eksponensial. Jika ada A suatu bilangan real dan N-nya nanti bilangan bulat positif, berlaku A pangkat N itu sama dengan A dikali A sebanyak N faktor gitu ya. Jadi nanti A-nya itu sebanyak N. N-nya berapa Bu? Tergantung kalian N-nya mau berapa gitu. A-nya nanti disebut bilangan pokok atau basis dan N-nya disebut pangkat gitu atau eksponen. Jadi eksponen yang dimaksud itu kalau kita biasa dengar itu bisa disebut juga dengan pangkat gitu. Lanjut ya. Notasi pangkat itu fungsinya apa Bu? Notasi pangkat itu bisa kita gunakan untuk menyederhanakan penulisan atau meringkas penulisan gitu. Misalkan ada 10 juta, ini kan 10 yang nolnya ada 7 itu kan boleh kita tulis dengan 10 pangkat 7. Nah nanti kalau kita menulis dengan 10 juta gitu sama 10 pangkat 7 kan lebih sederhana, kita menulis 10 pangkat 7 gitu. 4 pangkat 3 boleh kita tulis dengan 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali gitu. Nanti sama dengan 64 gitu. Misalkan 3 per 4 dikali 3 per 4 dikali 3 per 4 itu sama dengan 3 per 4 pangkat 3. Karena apa? Tadi 3 per 4-nya diulang sebanyak 3 kali gitu. 32 itu kan terlalu banyak ya, bisa kita sederhanakan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Jadi ketika dinotasikan menjadi bentuk pangkat, jadi 2 pangkat 5 karena 2-nya sebanyak 5 kali gitu ya anak-anak. Lanjut ke yang materi inti kita, yaitu sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama, kalau A pangkat 0 itu pasti sama dengan 1 untuk A-nya tidak sama dengan 0. Jadi A-nya nggak boleh 0 ya anak-anak gitu. Contoh, 2 pangkat 0 itu pasti sama dengan 1. 5 pangkat 0 pasti sama dengan 1. Begitu juga dengan 200 pangkat 0 pasti sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya ketika dia dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1 gitu. Nah, kalau misalkan 0 emang kenapa Bu? Kalau dipangkatkan 0 ketika dipangkatkan dengan 0 dia menjadi bentuk tak tentu gitu. Makanya nggak boleh, syaratnya A-nya itu 0. Makanya A-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Oke, kita lanjut ke yang sifat kedua yaitu pangkat negatif. Kalau kita punya A pangkat negatif P itu sama dengan 1 per A pangkat P. P yang di bawah itu positif ya anak-anak, karena dia udah berubah, yang awalnya jadi pembilang jadi penyebut. Kalau dia udah berubah ke penyebut nanti pangkatnya jadi positif dan berlaku kebalikannya gitu. Kalau kita punya 2 pangkat min 3 hasilnya sama dengan 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8 gitu. Lihat contoh yang C, misalkan Ibu punya 1 per 4 pangkat min 2. Itu kan 4 pangkat min 2-nya dia sebagai penyebut ya kan. Kalau kita pengen ubah dia menjadi pangkat positif, kita ubah dia menjadi pembilang. Jadi 4 pangkat 2 gitu atau dia sama dengan 16 gitu. Contoh yang D juga 1 per 7 pangkat min 3. Kalau kita pengen ubah dia menjadi pangkat positif, ubah dia menjadi pembilang. Jadi 7 pangkat 3 atau 3, 4, 3 gitu. Oke, bisa ya yang sifat kedua. Lanjut ke yang sifat ketiga.
sifat ketiga yaitu A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Jadi jika ada bilangan pokok yang sama, tadi A disebutnya bilangan pokok ya anak-anak, P sama Q-nya pangkat. Nah, kalau dia dihubungkan dengan perkalian, maka pangkatnya boleh langsung kita jumlah. Oke, pangkatnya kita jumlah ya kalau penghubungnya tanda perkalian dan bilangan pokoknya sama. Jadi kalau kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, pasti nanti hasilnya 2 pangkat 3 tambah 3, yaitu 2 pangkat 6 gitu. Kalau kita punya 3 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 5, pasti hasilnya 3 pangkat min 2 tambah 5 gitu. Jadi 3 pangkat 3 gitu. Oke, bisa ya? Yang contoh ketiga, lanjut ke yang sifat keempat. Sama seperti yang hampir sama yang tadi sifat keempat, tapi sekarang penghubungnya adalah pembagian gitu. Kalau ada A pangkat P dibagi A pangkat Q, nanti hasilnya A pangkat P dikurang Q. Jadi perbedaannya sama yang sifat 3 tadi, ketika dia penghubungnya perkalian, nanti pangkatnya dijumlah ya anak-anak. Kalau penghubungnya tanda pembagian, pangkatnya kita kurangin kayak gitu. Nah, misalkan kita punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, berarti hasilnya 2 pangkat 3 dikurangin 2 ya, berarti 2 pangkat 1 atau sama dengan 2 gitu. Nanti pembagian itu sama dengan bentuk pecahan ya anak-anak. Jadi penulisan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 gitu. Oke, lanjut ya, kita ke sifat kelima. Sifat kelima, kalau ada pangkat, terus dia dipangkatin lagi. A pangkat P dikali Q. Jadi A pangkat P, dia dipangkatin lagi sama Q. A pangkat P kali Q. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, terus dia dipangkatin, pangkatnya kita kali. Oke? Sip. Jadi kalau misalkan kita punya 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 2, pangkatnya 2 pangkat 3 kali 2, jadinya 2 pangkat 6 gitu. Kalau kita punya 3 pangkat 4 dipangkatin lagi 6, berarti 3 pangkat 4 kali 6 gitu, atau 3 pangkat 24 gitu. Lanjut ke yang sifat ke-6. Sekarang kalau kita punya A kali B pangkat P. Jadi A kali B-nya dikurung ya. A kali B semuanya dipangkatin sama P. Berarti A-nya pangkat P dikali B-nya juga pangkat P. Jadi yang dipangkatkan P itu dua-duanya, A sama B-nya gitu. Jadi misalkan kita punya contoh yang B ya, kita lihat. 3X pangkat 3 dipangkatin 2. Jadi 3-nya pangkat 2, yang X pangkat 3 juga dipangkatin sama 2. Nanti kita bisa lihat ke yang sifat kelima tadi anak-anak. Jadi X pangkat 3 dipangkatin 2 itu kan X pangkat 6. Jadi hasilnya 9X pangkat 6 gitu. Itu kalau ada 2 bilangan atau lebih, ini enggak harus 2 bilangan ya, A sama B-nya bisa A, B kali C gitu juga bisa. Pokoknya kalau dia dikurung, dipangkatin semua yang dikurung, setiap elemennya kita harus pangkatin sesuai pangkatnya itu. Gitu. Lanjut sifat yang ke-7. Sekarang pangkat pecahan. Kalau ada A pangkat 1/n itu sama dengan akar pangkat n dari A gitu. Jadi kalau kita punya 8 pangkat 1/3, lihat contoh yang A ya. 8 pangkat 1/3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8, yaitu 2. Karena 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 nanti Ibu minta kalian perhatikan ya ini cara membacanya gimana. Soalnya nanti banyak yang masih bingung gimana cara membaca ketika dia ada notasi yang berbentuk akar gitu. Lanjut ke yang sifat 8. Akar pangkat M dari A pangkat N itu bisa kita tulis menjadi A pangkat N per M gitu. Jadi yang si pangkatnya A dia di atas ya anak-anak. Kalau yang M karena di luar kita taruh di bawah gitu. Jadi A pangkat N per M gitu. Contoh kalau kita punya akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6 itu sama dengan 5 pangkat 6 per
3. 6/3 itu sama dengan 2 ya. Berarti 5 pangkat 2 sama dengan 25 gitu. Lanjut ya, yang contoh ke B sama C bisa kalian baca sendiri, hampir sama. Nah, sekarang yang aplikasinya. Misalkan dari beberapa sifat kita gabungkan. Misalkan nih, yang contoh pertama kita punya 7 kali A pangkat 3 kali B pangkat 4 dikali 3 kali A pangkat 5 kali B pangkat 2. Hasilnya berapa? Yang sejenis kita kumpulkan anak-anak, kan di situ 7 bertamanya sama 3 ya, karena dia sama-sama yang bilangan bulat yang udah diketahui. Nanti yang variabel A jadiin 1 sama variabel A, variabel B jadiin 1 sama variabel B. Jadi 7 kali 3 dikali A pangkat 3 dikali A pangkat 5 dikali B pangkat 4 dikali B pangkat 2. Berarti nanti 7 kali 3 hasilnya 21 ya, 21. Yang A pangkat 3 dikali A pangkat 5, tadi kalau misalkan bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlah ya, karena penghubungnya perkalian. Oke, berarti A pangkat 3 dikali A pangkat 5, hasilnya nanti A pangkat 8. Oke, untuk yang B pangkat 4 dikali B pangkat 2, kan perkalian juga ya, berarti nanti pangkatnya juga dijumlah, karena notasinya perkalian. Berarti nanti 4 ditambah 2 sama dengan 6, berarti hasil akhirnya sama dengan 21 dikali A pangkat 8 dikali B pangkat 6 gitu. Begitu juga dengan yang contoh kedua gitu. Nah, itu kan ada dikurung ya anak-anak. Nah, kalau dikurung kita setiap elemen yang ada dikurung kalikan dengan pangkatnya berapa. Di situ mintanya pangkat 4 gitu. Nah, berarti semua elemen yang ada di dalam kurung nanti kita pangkatin 4 semua, dan yang satu variabel di dalam kurung kita jadikan 1. Jadi yang A dikumpulin dulu sama A, yang B dikumpulin dulu sama B, yang C dikumpulin dulu sama C gitu. Dan kebanyakan kalau misalkan bentuk eksponen nanti mintanya dalam bentuk pangkat positif. Jadi usahakan ketika masih ada bentuk pangkat negatif kalian ubah dulu menjadi bentuk pangkat positif gitu. Nah, untuk yang latihan ini ada latihan ya, satu soal dari ibu buat kalian berlatih untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajarin hari ini gitu. Nah, nanti untuk yang soal latihan lebih lanjut kita bisa berdiskusi lagi di Google Classroom ya anak-anak. Itu nanti kita bergabung di Google Classroom untuk melatih lagi penguasaan kita terkait materi fungsi eksponensial, lebih tepatnya yaitu tentang sifat-sifat eksponen. Nah, gitu anak-anak. Sekian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, meskipun masih di rumah harus tetap semangat gitu. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.